Kota penuh budaya, roh dari Pulau Jawa. Solo bergerak dalam rima, kaki yang melangkah dalam kerama. Kehidupan tak selalu enteng, namun langkah-langkah ringan memang cuma milik jiwa-jiwa yang berbobot dalam fikir. Solo dalam penerapan falsafah, Solo dalam kenyataan. Kata orang, di Solo waktu berjalan lebih perlahan. Orang bilang di Solo, ambisi bukan merupakan isi dari jiwa-jiwa manusianya. Apa iya? Namun perlahan bukan berarti tidak bergerak, bukan? Kalau kita meminjam pandangan dari seorang Wiji Tukul, Solo sudah banyak mengalami perubahan. Gua Isar James, ini Solo. Selamat datang di Authenticity District. Solo atau Surakarta adalah wilayah yang terberkati alam. 578.490 jiwa manusia di Solo hidup dalam naungan Gunung Merbabu dan Merapi di barat, serta Gunung Lawu di bagian timur. Tanah subur di sekeliling Gunung Berapi itu disempurnakan dengan bentangan Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Luas kota Solo tercatat di angka 46,72 km persegi, yang secara administratif dibagi jadi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Di bagian utara, Solo berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di barat, garis akhir wilayah Solo bersinggungan dengan Kabupaten Sukoharjo. Sisi timur Solo berdampingan dengan Kabupaten Karanganyar. Sementara di area selatan, Solo bertetangga dengan Kabupaten Sukoharjo. Jadi, sebelum 2021, kota Solo terhampar di atas tanah seluas 44,04 km persegi. Artinya, jika dibandingkan luasnya pada 2021, luas kota Solo melebar seluas 2,68 km persegi. Penambahan luas wilayah Solo itu terjadi karena adanya pergeseran patok batas wilayah dengan daerah tetangga. Fakta menarik lainnya, Solo turun peringkat dalam daftar kota terkecil di Indonesia, dari peringkat 14 ke 13. Sekarang gue lagi ada di tengah kota Solo, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi. Nama jalan yang diangkat Wiji Tukul sebagai salah satu judul puisinya. Sekarang kita lagi ada di Jalan Slamet Riyadi. Di tempat yang strategis ini adalah tempat kami memulai untuk menelusuri perkembangan kota Solo. Dan lagi tentang Wiji Tukul. Di tempat ini, beliau melihat dan memandangi perubahan-perubahan yang terjadi di kota Solo. Ibu, terima kasih udah datang. Oh iya, terima kasih kembali, Mas. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Winnie Astuti, dosen dan peneliti dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNS, yang mungkin orang-orang banyak mengenal sebagai planologi ya. Saya sering dengar tentang Jalan Slamet Riyadi, tapi spesialnya apa sih, Bu, Jalan Slamet Riyadi ini, Bu? Ya, jadi ini kan namanya jalan utama ya, jalan utama di tengah kota Solo yang itu menghubungkan antara kota-kota lain. Jadi dari sana itu dari Jogja akan ke Surabaya juga lewat di sini, kemudian dari Semarang, Kertosuro. Jadi ini jalan utama. Jalan utama, jadi semuanya lewat sini ya, Bu? Sebetulnya, ya. Solo tuh selalu identik punya 2 nama, Bu. Solo dan Surakarta. Nah, itu kenapa ya? Gimana caranya, Bu? Kok bisa nih Solo punya 2 nama, ada Solo dan Surakarta? Itu ceritanya gimana sih, Bu? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita lihat dari sejarah, dulu kan kerajaan Mataram itu kan ada di Kartosuro. Nah, kemudian ada geger pecinan, kemudian terjadi perang seperti itu. Kemudian Keraton Kartosuro itu kan
hancur. Ya. Nah, kemudian waktu itu Pakubuwono II itu mencari tempat lain untuk pengganti ibu kota Mataram yang di Kartosuro itu. Nah, kemudian ke Desa Sala namanya. Itu Oke. awal berdirinya Solo itu Desa Sala itu yang sekarang ditempati oleh Keraton Kasunanan. Oke, Ya, Keraton kemudian Kasunanan. nama keraton itu Kasunanan Surakarta. Ya. Nah, kemudian by the time itu Surakarta itu kemudian menjadi karesidenan ya, regional area. Oh, regional area Ya, justru. jadi ada Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri seperti itu. Kota Madianya, kotanya itu dinamakan Kota Surakarta. Sedangkan secara regional itu namanya Sogo-Sogo. Yaitu kayak ada Jabodetabek kalau di Jakarta, kalau di sini Sogo-Sogo itu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar. Oh, Jadi Subo-Suko. Ya, Subo-Suko. Jadi itu kayak metropolitan Ya. Surakarta. Solo tuh awalnya cuma ada 51 kelurahan, tapi tiba-tiba menjadi 54 sekarang. Ya, betul. Gimana caranya Bu, sebuah tempat gitu ya yang awalnya memang udah areanya udah segitu nih, tiba-tiba ada pelebaran tuh. Ya, jadi sebetulnya kan ada 2 kelurahan yang dimekarkan. Jadi itu ada Semanggi ya. Semanggi itu dia dimekarkan menjadi Semanggi dan Mojo. Kemudian ada Kelurahan Kadipiro itu dimekarkan menjadi Kadipiro, Banjarsari, dan Joglo. Itu karena pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Pelayanan kelurahan kan menjadi kurang baik ya? kurang baik. Ya. Sehingga kemudian itu dipecah jadi 3. Supaya tetap bisa melayani dengan baik. Ya, betul. Oh, dan itu masuk ke Solo. Ya. Penambahan kelurahan ini dipercayakan kepada Solo dan Surakarta ini berarti bisa dibilang Solo tuh juga punya perkembangan yang luar biasa dong, Bu. Iya, betul. Ya, mungkin dianggap kota yang bisa mensejahterakan warganya ya, karena terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar. Besar. Jadi, Nah, kalau pertumbuhannya sendiri, kalau dari yang Ibu lihat, kira-kira pertumbuhan terbaik ya dari kota Solo ini kapan sih Bu? Periode kapan sih Bu? ya, jadi kalau saya amati itu sebetulnya tonggak dari perkembangan itu mungkin pada zamannya Pak Jokowi ya. Pak Jadi Jokowi, wali ya. kota itu tahun 2005 sampai 2010. 2005, Jadi- 2010? Ya, Oke. itu kemudian kan 2 periode ya, 2010 sampai 2015 ya, tapi kemudian beliau sudah DKI itu. Nah, itu terjadi perubahan besar ya, karena waktu itu beliau banyak menata sektor informal ya, Oke. seperti PKL. Jadi di Banjarsari itu ada sekitar 1000 PKL waktu itu. Nah, itu berhasil dipindahkan ke Pasar Kelitian Semanggi tanpa ada kericuan apapun. 1000 PKL itu diundang makan siang ke rumah wali kota. Oke. Itu selama 50 kali. Selama 50 kali, Ya, Bu? 50 kali. Jadi sekali mungkin masih marah, saya nggak mau ini. 2 kali mungkin agak longgar, 3 kali. Sampai terakhir itu, ya kata beliau, mungkin karena sudah kekenyangan jadi mau ya. Seperti itu. Jadi orang itu tidak dipenggal sosial interaction-nya itu tidak diputus. Tapi kalau saya lihat dari semuanya ini prosesnya tuh nggak cepet ya Bu ya? Memang Pasti banyak yang apa ya? banyak kendala, banyak ya. ini pasti Tapi ya. sesuai dengan saya lihat seperti prinsip hidup dari kota Solo, alon-alon asal kelakon Bu. Ya, Gimana? betul. Setuju Bu? Ya, jadi ya orang harus perubahan itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi pasti. Ya, tapi pasti Betul. karena harus pakai rasa, pakai ini seperti itu. Nah Bu, kalau saya sekarang mau nanya tentang gimana sih Bu wajah asli kota Solo sebenarnya Bu? The future of Solo is the past. Oke. Ya, jadi Solo ke depan itu akan dikembalikan kepada Solo masa lalu. Jadi dengan seperti itu maka perencana kota itu dia akan menggali apa-apa yang dulu kita punya, seperti batik misalnya. Dulu orang malu pakai batik, sekarang ayo dimunculkan lagi batik. Semua orang suka pakai batik semua. Kemudian dari sisi fisik itu bangunan-bangunan bersejarah itu diekspos lagi. Ya, seperti beteng, kemudian bangunan-bangunan sejarah tuh. Jadi karakter-karakter
fisik Asli ya? asli Jawa itu dimunculkan. Termasuk pariwisata itu pariwisata budaya, pariwisata kuliner. Diberdayakan Ya, lagi semua ya Bu. semua baik kampung, sosial itu ya harus aware ya, harus aware bahwa ini loh. Ini loh unique selling point kita. Ya betul. Ini loh saling- ini loh Solo ada kekayaan kita Oh, seperti yang ini. itu yang orang cari itu kan sesuatu yang mungkin berbeda ya. Kalau sama ya ngapain ke Solo, sama dengan yang lain. Kalau Jalan Slamet Riyadi merupakan pusat sentral Solo sebagai kota, maka bisa dibilang alun-alun kidul ini merupakan simbol manusianya. Ya, di sini memang merupakan pusat keramaian buat warga di kota Solo. Orang-orang bisa ngasih makan kerbau bule, bisa muter-muter naik andong, jalan-jalan ke keraton, ataupun belajar sejarah. Secara sejarah, alun-alun kidul ini merupakan salah satu bagian terpenting dari kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Alun-alun ini merupakan sebuah melting point Solo sebagai kota kali ya. Di sini bisa dibilang adalah tempat orang menghabiskan waktunya yang terkesan pelan di kota Solo. Ya bisa dibilang pelan karena mereka menjalaninya dengan nikmat dan hikmat. Enteng, ringan, tapi berbobot. Halo Mas Ramdon, apa Halo, kabar? Mas, baik. Gila ya, saya baru datang ke Solo lagi setelah berapa lama dan di sini masih cukup lambat. Waktu berjalan begitu slow, begitu lambat. Gimana tanggapannya nih, Mas Ramdon? Setuju nggak kalau saya bilang Solo tuh lebih lambat, lebih halus dari karakteristik orang-orangnya, lebih santun, lebih adem gitu loh, Mas? Ya, orang sebut itu sebagai spirit of Java dan saya pikir bagian lain dari kota ini ya Solo yang tenang itu. Solo yang tenang ya. Yap. Saya ngelihat juga yang cukup unik di Solo. Bayangin aja, saya datang ke sini start jam 8, masih banyak toko-toko mungkin yang belum buka. Ada yang baru siap-siap, ada yang malah benar-benar belum ada buka sama sekali. Dan emang sebenarnya kalau di Solo tuh jam berapa, Mas? Startnya? Kalau sebenarnya kan aktivitas di luar kerja-kerja formal, mereka banyak sektor informal. Dan sektor informal saya pikir dia punya durasi lebih longgar, lebih fleksibel. Termasuk dari misalnya tidak terlalu pagi, bahkan kemudian ketika harus malam, dia bisa mengambil malam sangat larut gitu. Jadi itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu kan membuat dia menjadi tampak menjadi lambat, tampak menjadi sebenarnya berkesan tidak terlalu terburu-buru. Ya. Dan saya pikir itu hampir wajah keseharian kota sebenarnya. Nah, saya juga ngelihat nih karakteristik orang-orang di sini benar-benar sangat ramah, Yap. sangat halus, sangat sopan, santunnya itu maksudnya benar-benar berasa banget gitu ke saya. Apakah ini ada ngaruh nggak sih Mas Ramdon dengan ya istilahnya kan kalau Solo tuh selalu dikaitkan dengan golongan priai agung. Sebenarnya kalau golongan ada priai, ada non priai atau orang sebut rakyat biasa dan seterusnya, jelata dan seterusnya. Tapi bahwa kemudian ekosistem tradisi itu membuat bahwa praktek keseharian itu seperti yang disebut tadi lambat, maka ia menjadi wajah keseharian. Bukan hanya kisah para priai, tapi kemudian kisah warga biasa kemudian menjadi sama juga. Oke. Jadi kerasa gitu sebenarnya. Terasa ya. Nah, yang cukup menarik adalah kalau kami nih Yap. di Jakarta, kami terbiasa dengan gaya hidup yang semua serba cepat, Mas. Kami bangun pagi banget, Ya. mungkin pulang larut banget, tetap nggak kaya-kaya, tetap. Ya. Enggak, tapi kira-kira bisa nggak sih ya kayak gaya hidup yang ada nih dari kota Solo nih diadaptasikan ke tempat di kota-kota besar kayak kami di Jakarta salah satunya? Saya pikir pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi bayangan saya setiap kota kan punya caranya sendiri untuk menjadi kota. Karena Solo kemudian punya punya akar tradisi yang sangat kuat. Ya. Dan itu kemudian membentuk karakter mental warga, dan kemudian kita sebut itu sebagai kayak yang disebut tadi, alon-alon asal kelakon dan seterusnya. Dan itu berbeda dengan Jakarta. Ketika Jakarta kemudian diakselerasi oleh terlalu banyak perubahan, industrialisasi, kemudian kapitalisasi kota dan seterusnya, berbeda dengan kota Solo misalnya atau beberapa kota yang lain, dia akan punya caranya sendiri. Dan saya pikir
kita akan bisa uji coba pada banyak kasus sih sebenarnya. Tapi bahwa setiap kota kan punya tipikalnya, iya. Ya, jadi lucunya yang saya tangkap di sini adalah kayaknya alon-alon asal kelakon itu jadi punya kespesialan buat masyarakat Solo loh. Kalau menurut saya, karena kami yang di Jakarta tuh udah Iya. terbiasa dengan pekerjaan yang sektor formal dengan Betul. korporasi, Iya. di mana semuanya seperti tadi Mas Ramdon bilang, kami tuh terhalang oleh waktu, kekurangan waktu, jarak antara satu tempat ke tempat lain, kemacetan Betul. dan lain-lain. Ya. Jadi kayak, wah, saya ngerasa kayak cukup iri dengan masyarakat Solo yang bisa menikmati alon-alon asal kelakon ini, Mas. Kalau misalnya mau ditarik lagi cara menjelaskan bagaimana epistemik kota ini tumbuh, ya karena dia dihadirkan dalam dua landscape tradisi. Satu, punya basis agraris yang panjang. Pada saat bersamaan, kolonialisme itu memaksakan kota ini berubah. Dan kemudian pada periode abad 18, Solo sudah jadi kosmopolit. Dan hari ini kita mewarisi dua-duanya sekaligus gitu. Dan ini cukup lucu buat saya karena cukup menarik banget. Karena dengan gaya hidup seperti ini dari masyarakat kota Solo yang santun dan alon-alon asal kelakon, saya rasa kalau saya pribadi mengadaptasikan ini di kota kami, Ya. itu akan sangat sulit sekali, Mas Ramdon. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu kan? Tapi pertanyaan uniknya adalah bahwa pemimpin negara ini berasal dari kota ini. Iya, saya pikir itu anomali demokrasi di Indonesia juga loh. Iya, Serius, benar. bagi saya pribadi itu anomali. Anomali karena kemudian kalau mau dilacak jejak genealogi politik Presiden Jokowi misalnya, sebenarnya ia kan bukan elit politik dalam landscape politik 10-20 tahun terakhir. Betul. Ia tidak punya basis partai politik, tapi ia lahir dari sebuah ekosistem demokrasi baru pasca reformasi. Orang sebut sebagai desentralisasi. Nah, kemudian sukses di periode kepemimpinan 2005 sampai 2010 gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba sepertinya menarik nih model kepemimpinan lokal, caranya, terus dipindah yuk ke ibu kota. Wah, akhirnya jadilah Pilkada DKI, kan gitu. Ketika beberapa model dianggap sukses, sepertinya model ini pengen ditarik lagi. Kemana? Ke situasi yang lebih besar. Pilpres 2014 berlanjut sampai kemudian 2019. Dan hari ini kemudian ya figur orang kampung di Solo kemudian menjadi potret yang hampir di ruang-ruang kelas dipasang gitu ya. Dan itu bagi saya pribadi ya anomali juga. Oke, kalau gitu Mas Ramdon, kita jalan-jalan lagi nih. Monggo, Mari. ayo. Nah, Mas Ramdon, saya baru ingat. Sepertinya Solo tuh dulu pernah punya fasilitas infrastruktur yang kayak Transjakarta. Tapi tadi saya lihat kok kayaknya nggak ada ya? Ada, dan itu menjadi bagian yang saya pikir masih jadi catatan gitu ya. Jadi idenya adalah menghubungkan satu simpul dengan simpul yang lain. Tapi sebenarnya gagasan paling awal dia menghubungkan infrastruktur dasar, mulai dari stasiun, terminal, sampai bandara. Saya pikir beberapa waktu ia masih jadi pekerjaan rumah karena kemudian orang masih beradaptasi dengan keberadaan moda transportasi publik ini. Beradaptasi, saya nggak baca ini berarti belum populer di kalangan Betul, masyarakat Solo. belum populer. Ini kan logika model transportasi kota-kota besar ya, yang sebenarnya memotong jarak, memotong waktu dan seterusnya. Efektivitas yang ditawarkan. Efektivitas, tapi kelihatannya dia belum begitu populer karena kemudian sepertinya kebutuhan efektivitas belum kerasa banget itu. Oke. Untuk warga kota secara keseluruhan. Oke, berarti Saya kalau dukung. saya boleh ngambil kesimpulan, sebenarnya program ini nggak gagal. Cuma memang lagi proses adaptasi. Adaptasi menurut saya, karena orang puluhan tahun naik becak dari Iya, satu iya. titik ke titik yang lain. Nggak, karena orang Solo udah punya efektivitas waktu mereka tersendiri. Dengan caranya sendiri. Iya, Dengan caranya itu sendiri. yang menarik. Jadi sebenarnya karakteristik yang paling tepat untuk para orang-orang dan warga Solo ini gimana sih? Menurut saya sih menikmati kehidupan itu dengan keseharian yang selama ini ada. Orang sebut itu lambat, orang sebut itu tenang. Itu sebenarnya bagian dari kehidupan kota, khususnya Solo. Khususnya Solo. Jadi lebih lebih bersyukur, lebih menikmati hidup. Saya pikir begitu.
Nah, bicara menikmati dan menghikmati hidup, ini caranya nih buat gue. Apalagi kalau nggak makan. Sekarang gue udah ada di Selat Solo Balis. Jujur gue belum pernah coba sama sekali. Ini pertama kalinya. Jadi ayo buruan, langsung aja masuk ke dalam. Pada dasarnya, Selat Solo ini adalah perpaduan antara budaya makan pribumi dan budaya makan bangsa Belanda. Sejarah penciptaannya dimulai sejak pembangunan benteng Vastenburg. Saat itu, banyak banget pertemuan dilakukan antara tokoh-tokoh pribumi dengan para petinggi Belanda. Ya, seperti budaya etis antar manusia pada umumnya. Ada pertemuan, harus ada makanannya dong. Nah, terjadilah konflik lidah waktu itu. Jadi, orang-orang Belanda pingin makanan-makanan berbahan daging macam steak. Sementara tokoh-tokoh pribumi lebih terbiasa dengan olahan-olahan sayur. Juru masak putar otak. Dibuatlah Selat Solo sebagai perpaduan makan daging dan sayur. Berfusionlah mereka jadi kenikmatan yang saat ini lagi diresapi lidah gua dan gua tampung ke dalam perut. Enak banget. Wih, enak juga deh nih. Tapi kalau gue bilang rasanya tuh kayak ada campuran gitu loh. Kayak ada renyahnya dagingnya, kayak gurih. Ada asin juga, tapi ada kayak ada mayones zaman dulu gitu loh. Jadi ini bener-bener kayak apa ya? Jadulnya berasa gitu loh. Kayak bener-bener makanan vintage tapi enak. Nah, sebenarnya Kota Begawan ini tuh punya banyak banget kuliner. Banyak banget makanan-makanan yang tradisional. Kayak serabi, tengkleng, sate kere, timlo. Banyak banget dan enak-enak banget sih. Ini mantep sih. Kalau gue balik ke Solo lagi sih, ini bakal jadi tempat favorit gue. Gue bakal balik lagi kemari. Enak banget. Pada 2019, artikel ABC Australia yang dipublikasi ulang oleh Tempo menobatkan Solo sebagai pusat perdagangan daging anjing. Setiap 1 bulan, 13.000 anjing di Solo dibantai. Sejumlah organisasi masyarakat pun mengutuk. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, didesak menyangsi tegas para pelaku perdagangan anjing sekaligus ini. Gibran juga diminta menerbitkan larangan perdagangan anjing di Solo. Di tahun 2013 kebetulan tuh saya kesini lagi ada pertandingan bola basket di daerah Manahan. Saya ngelihat ada sebuah warung yang di depannya tuh ada kayak kerangkeng kecil. Kerangkeng itu ada anjingnya. Ya. Dan saya baru menyadari bahwa itu adalah sebuah warung yang menjual daging anjing untuk kita konsumsi sebagai makanan. Ya. Nah, kenapa bisa sebegitu terbukanya? Gitu loh. Apakah segenting itu di Kota Solo ini tentang pembantaian anjing ataupun anjing sebagai konsumsi untuk makanan? Ya. Mungkin untuk pendatang yang tidak biasa ke sini, begitu melihat itu akan merasa aneh. Ada warung, ada anjing di kerangkeng kan gitu. Memang terjadinya seperti itu tahun-tahun kemarin dulunya. Dan tahun-tahun ini masih ada atau tidak, Bu? Untuk saat ini sudah akan berkurang karena kan adanya pergerakan dari kami yang mulai lebih gigih dan kita sering kampanye dan kita juga mulai maju ke dinas-dinas terkait itu. Nah, yang jadi bikin saya lumayan penasaran lagi tuh reaksi masyarakat Solo tuh seperti apa sih, Bu, ngelihat perdagangan anjing seperti ini? Mereka kayak nggak hampir peduli. Nggak peduli? Iya, bahkan itu kayak bagi mereka tuh warung-warung terlihat banyak seperti itu ya kayak lewat aja biasa. Gitu. Iya, kayak rumah makan biasa, kayak kuliner. Dan bahkan kayak diakui kuliner. Sebenarnya Ibu punya data valid nggak sih, Bu, tentang
kejadian ini semua? Pertama untuk kota Surakarta, Ya. memang kita udah menyelidiki dari 2017. Kita mendata jumlah warung, terakhir 2019 ada 82 warung. Padahal luas Surakarta ini sekian aja gitu. Cuma nggak besar ya Bu Iya, ya? nggak besar. Dan kalau itu tiap warungnya bisa konsumsi berapa itu kalau gitu Bu? Kalau kita kemarin mendata mereka itu setiap warung tuh minimal ada yang 4, ada yang 3, ada yang sehari bisa 7. Per hari? Iya, ada juga yang mereka belinya hanya kiloan. Nah, kiloan itu kan nggak bisa diartikan dalam 1 ekor anjing. Wah, ini cukup Fantastis. fantastis. Apakah sekian besarnya penduduk di kota Surakarta ini dengan jumlah anjing yang disembeli ini apa mereka semua makan daging itu? Apakah ada spesialnya kah kalau makan daging anjing mungkin bisa sehat, bisa umur panjang atau? Itu kalau mitosnya orang-orang di sini mengatakan mereka untuk perkasaan. Keperkasaan, oke. Ya, untuk sakit kulit. Terus untuk orang yang kayak semacam TB, penyakit demam berdarah. Demam berdarah. Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara medis? Tidak ada. Jika memang ada, kami akan diam. Oke. Tapi kalau nggak ada, itu kan berarti mitos gitu. Betul. Ya. Tapi ada nggak justru Bu, dari Ibu Mustika sendiri dan mungkin teman-teman relawan lainnya, Ya. aktivis lain yang bisa membuktikan bahwa mungkin konsumsi daging anjing malah nggak baik? Ada kita buktinya, WHO menyatakan bahwa daging anjing itu kan masih mengandung ada yang dinamakan virus rabies, Rabies, dan betul. zoonosis gitu. Itu bisa menular dari konsumsi. Ya, dari konsumsi aja sudah menular. Bahayanya yang akan ditularkan bukan hanya mereka yang konsumsi, tapi bisa berefek kepada masyarakat yang tidak konsumsi. Karena kan rabies itu virus. Oke, ya. Ya. Saya tuh punya pengalaman cukup sentimental tentang anjing. Karena saya dari kecil pelihara anjing yang akhirnya udah mungkin lebih dari 10 tahun saya pelihara, yang meninggalnya nungguin saya, Bu. Wah. Saya pulang sekolah, dia tidur di pangkuan saya, Nah, pas saya lepas sepatu, pas mau berdiri kok udah nggak bergerak. aduh. Jadi itu kayak, itu yang benar-benar sahabat. Ya betul. Ya itulah sebetulnya ya. Anjing itu kan dia mempunyai jiwa yang Yap. benar-benar otak jalan, Betul. hati nuraninya juga setia. Itu kan Betul. ada dari anjing itu. Nah, ini ada satu juga yang cukup unik. Selama ini udah hari kedua mungkin saya ada di Ya. Solo, Bu. Hari kedua ada di Solo, saya nggak pernah lihat ada anjing liar lewat ataupun ada kucing kayak lewat gitu loh. Ya. Saya nggak pernah lihat gitu, ada yang lewat kok. Kayak bersih gitu ya. Iya gitu loh, jarang banget gitu. Ada apa di sini maksudnya? Nah, kalau di sini jujur ya, ada anjing bisa lewat, tenang, bisa aman, bisa pulang kembali, itu hebat. Satu anjing keluar itu bisa-bisa dia nanti ada yang info dikejar, ditangkap, dijual ke tukang potong. Jadi jujur, usaha bisnis ini saya bilang ilegal. Karena apa? Salah satunya ya, anjing yang mereka dapatkan itu tidak jelas dari mana. Iya. Gitu. Terus kebanyakan orang di sini tuh banyak yang merasa kehilangan tuh lapor ke kami. Oke. Dan bahkan mungkin kucing aja nggak mungkin situ lihat, jarang. Iya, makanya. Ini masih kita selidikin semua, cuman info ke info ya. Ada beberapa katanya ditangkap-tangkap buat makan. Buat makan juga. Ya. Jadi ternyata bukan anjing aja, jadi kucing juga ya. diperjualbelikan untuk konsumsi. Kalau bedanya sini dengan Tumohon itu di satu pasar. Mereka macam-macam. Tapi kalau di sini menyebar. Itu anjing itu datang dari mana? Dapat dari mana? Diolah di mana? Ya, karena dulu kan memang masukan dari masyarakat di Solo sendiri, Surakarta, Solo Raya ya. Tapi karena begitu bertahun-tahun, akhirnya kan mereka di sini habis. Yap. Akhirnya mereka sekarang mendatangkannya dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan sekarang memang jadi suplai penetap tuh Jawa Barat tertinggi. Tadi saya lihat di beberapa data Ya. di sini Ya, ada yang dibakar hidup-hidup,
Ya, terus ini tujuannya mereka membekukan darah dan bulu. Begitu melihat kondisi lagi anjing lihat di jalan, di karung, di sini di kota Surakarta dulu siang-siang bolong gini masuk blonjong, dibawa dengan mulut diikat, mau nggak mau Ya, saya bergerak ngerti. lagi. Kayak memang kadang tuh cinta bikin kita kelihatan gila ya, Ya, Mbak. ya, ya, Tapi betul. hal yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Ya moga-moga aja. Amin ya, Bu. Amin. Ya harapan kita ke sana. Saya bilang ini hukumnya apa? Jadi kalau dari pemerintah bilangnya himbauan. Himbauan itu sampai seperti apa? Sedangkan usaha mereka ilegal. Ya itu dia, itulah yang bikin akhirnya tetap ada dan tetap Ya, ada. dan bahkan lebih berkembang lagi nantinya. Ya saat ini udah susah dengan pandemi ini, apakah kita Indonesia mau dimunculkan pandemi baru lagi? Ekonomi sudah kalang kabut kayak semacam ini. Perdagangan ini beresiko. Dan bahkan suatu hari bisa jadi sepatu kayak bom. Saat ini kayak bom. Tinggal meletus gitu aja. Meletusnya ya itulah virus rabies. Virus. Nah, gimana nih menurut Mas Ramdon ngelihat korelasi antara manusia dan anjing ya kita bilang anjing sebagai konsumsi di kota Solo, Mas. Ya, jadi kalau mau dilacak ke belakang bahwa kota ini tumbuh dalam sejarah panjang, termasuk kemudian bagaimana tradisi yang membentuk itu juga tidak lepas dalam relasi-relasi etnisitas. Ya. Jadi kolonialisme, kemudian etnis Tionghoa yang kemudian membentuk juga budaya kota itu mewarisi kita hari ini, misalnya salah satunya adalah beragam bentuk makanan dan salah satunya saya pikir konsumsi daging anjing. Artinya ia bukan sebuah perilaku sehari dua hari, tapi ia perilaku yang sebenarnya punya akar kebudayaan agak memanjang ke belakang gitu. Betul. Di Jawa Tengah angkanya paling tinggi. Itu kenapa kemudian Pak Ganjar juga komplain gitu ya. Artinya hari ini kemudian situasinya hadir bersamaan gitu ya. Kenapa angka tinggi? Karena kemudian kebutuhan untuk konsumsinya juga tinggi. Tapi kan lagi-lagi ini bukannya tentang konsumsi protein atau lemak dan seterusnya, tapi ini tentang gaya hidup. Dan memang ada pasar yang Ada pasar yang besar untuk sebuah gaya untuk hidup menyediakan pastinya. itu. Jadi itu wajah lain kota Solo saya pikir. Ya. Mas Ramdon, saya mau bertanya nih spesifik tentang wajah lain Solo dari kacamata musik. Yep. Ya kan? Kita tahu Solo selalu kayak adem, kayak penuh santun, kayak chill banget gitu loh, santai. Tapi musik-musiknya kayak direpresentasi dengan musik-musik keras yang sangat bergerakan. Saya lagi bayangkan bahwa warisan tradisi sepertinya ia punya pekerjaan untuk apakah tradisi ini harus beradaptasi dengan bentuk-bentuk yang lain gitu. Dan saya pikir praktik bahwa kemudian kota tumbuh itu yang memungkinkan bagaimana kemudian anak-anak muda itu diwarisi tradisi pada satu sisi, tapi di sisi lain dia terbuka pada perkembangan zaman. Dan itu kenapa kemudian misalnya di Solo, di kelurahan sama Pemkot itu diberi hibah gamelan seperangkat. Sebenarnya dia menjadi bagian upaya menghidupkan tradisi. Tapi pada saat bersamaan kemudian bagi anak-anak muda yang tumbuh tidak serta-merta menjadi bagian tradisi, tentu dia sah juga untuk mengadopsi nilai yang berbeda, termasuk kemudian di Solo juga ada festival Rock in Solo misalnya. Artinya wajah kota ini juga gambarnya bukan hanya tentang anak muda yang santun, tapi juga anak muda dengan kaos hitam di mana-mana kan. Iya. Dan itu juga cara mereka memahami Solo kan. Iya. Ketika mereka menyukai beragam ekspresi musik alternatif, menurut saya pribadi mereka bukan terus seakan-akan tercerabut. Menurut saya tidak. Ketika di Jakarta dulu ada Tengkorak, ada Grausik gitu. Di Solo pun mulai tumbuh band-band underground ini. Itu bisa dikatakan first wave-nya lah, gelombang pertama di Solo. Setelah itu kami tuh di awal-awal 2000 mulailah generasi yang saya nih dengan musik yang makin variatif. Nah setelah itu bisa dikatakan ketika era underground itu musik independen atau cutting edge-nya mulai bergerak.
Ya kan gitu mas. Metal coba lihat semua. Adem semua Metallica ya bapak. Orang Solo adem mas. Saya orang Jawa ya. Ya. Pakai belangkon aja ini di belakang mas. Iya. Bendolnya, Jogja bendolnya belakang. Solo keris juga, keris selalu di belakang mas. Iya. Jadi jangan ketipu dengan ademnya Solo mas.